ampunan tetapi dia tidak mau meminta ampunan kepada Allah, diampuni atau tidak Bapak Ibu? Tidak mungkin. Ya, dia hanya melewati saja bulan ampunan tetapi dia tidak meminta ampun kepada Allah sehingga dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang penting ketika seseorang itu sebelum dia meminta ampun kepada Allah, hal yang sangat penting bagi seseorang adalah dia tahu diri, dia menyadari dirinya punya kesalahan. Ini penting. Dalam bahasa Jawa mungkin sikap seperti ini disebut ngelenggono. Ini teman-teman Pak Tangga. Jadi ngakoni kalau kita ini punya salah nih, apa ngelenggono nih, Pak Dewa bener ya. Jadi yang ingin saya bahas di malam hari ini adalah sikap ngelenggono. Dan ini penting. Karena kalau seseorang itu tidak melenggono, tidak mengakui bahwa dirinya salah, maka dia tidak akan mau seleh. Ya, orang Jawa bilang salah, seleh. Nah, sikap melenggono ini adalah sikap yang awalnya berawal dari mungkin seorang punya kesalahan, mengakui lalu dia minta maaf, akhirnya dia akan kembali lagi ke posisi yang baik. Sikap seperti ini sejatinya adalah sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang soleh terdahulu, khususnya contoh pertama adalah bapak kita semua yakni Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam berbuat kesalahan sehingga beliau terusir keluar dari surga, maka kalimat yang selalu beliau ulang-ulangi adalah kalimat penyesalan, mengakui bahwa beliau salah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim. Jika Engkau tidak ampuni kami, tidak rahmati kami, tentu kami akan rugi. Ngelenggono ini juga dialami oleh Nabi Nuh. Semalam saya baca surat yang membahas tentang bagaimana Nabi Nuh, anaknya itu tenggelam, kena banjir. Nabi Nuh ngajak anaknya untuk naik ke kapal, tapi anaknya mengatakan sa'awi ila jabal, saya akan pergi ke gunung bapakku. Akhirnya dia tertelan oleh banjir bandang, lalu Nabi Nuh meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah anakku, ya Allah, sayangilah anakku, sesungguhnya dia adalah keturunanku. Maka kata Allah ditolak, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah ahli, bukanlah keluargamu, innahu ghairu sholeh, karena dia bukan orang soleh. Jangan engkau, kata Allah, jangan engkau minta sesuatu yang engkau tidak tahu. Langsung seketika itu Nabi Nuh minta ampun kepada Allah. Bayangkan Pak, Nabi Nuh minta ampun untuk anaknya, ternyata itu keliru. Nabi Nuh langsung minta ampun kepada Allah, ampuni aku ya Allah. Ya, jadi sikapnya orang soleh, sikapnya orang besar itu kalau punya salah dia langsung minta ampun, melenggono. Beda dengan sikapnya iblis. Sikapnya iblis ketika dia tersalah, diminta untuk menghormati Nabi Adam, untuk bersujud, dia tidak mau. Ketika ditanya, bukannya dia memohon ampunan kepada Allah, malah justru mengemukakan alasan, ana khairum minhu, ya Allah, aku ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Menurut iblis, api lebih baik daripada tanah, sehingga iblis itu tidak mau untuk minta ampun kepada Allah. Kekeh dia, akhirnya dia akan mendapatkan laknat. Begitulah Fir'aun ketika didakwai oleh Nabi Musa. Bukannya dia mau mengikuti Nabi Musa, tetapi dia malah mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku ini Rabbmu yang maha tinggi. Lihat kerajaan Mesir di bawahku, sungai-sungai, itu surga. Jadi sifat